tesisnya ini, topik risetnya di sini adalah saya mengambil faktor-faktor, kok saya nggak bisa ganti ya Pak? Eh, Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pencapaian hafalan Al-Quran peserta didik tingkat sekolah menengah pertama. Ini problem statementnya. Sebentar Pak, kok saya nggak bisa geser-geser ininya. Stop saya dulu deh. Eh, Masalahnya, problem statementnya adalah rendahnya motivasi para peserta didik di tingkat sekolah menengah pertama untuk menghafalkan Al-Quran. Di sini maksudnya adalah di sekolah saya di SMPIT Bintang Madani itu masih tingkat pencapaian hafalan Al-Quran dari peserta didiknya masih di bawah target gitu ya. Padahal sudah berjalan beberapa tahun untuk program hafalan Quran ini, tetapi belum ada peningkatan yang signifikan. Yang kedua, kurang optimalnya pembelajaran menghafal Al-Quran di sekolah, khususnya di tingkat SMP. Kemudian, kurangnya penggunaan pendekatan pembelajaran menghafal Al-Quran yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik SMP. Rendahnya pencapaian hafalan Al-Quran para peserta didik di tingkat sekolah menengah pertama. Kemudian yang kelima, kurangnya pembentukan karakter religius pada peserta didik tingkat SMP. Dan yang keenam, kurang optimalnya dukungan dari keluarga dan komunitas di sini dalam artian masyarakat gitu ya, dalam penguatan motivasi menghafal Al-Quran. Kemudian tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pencapaian hafalan Al-Quran peserta didik tingkat sekolah menengah pertama. Dengan pertanyaan risetnya sebagai berikut. Yang pertama, apakah yang menyebabkan rendahnya motivasi peserta didik SMP untuk menghafalkan Al-Quran? Kemudian bagaimana pendekatan pembelajaran menghafal Al-Quran yang optimal di tingkat SMP? Kemudian bagaimana cara untuk meningkatkan pencapaian hafalan Al-Quran peserta didik SMP? Sejauh mana penting dan pengaruhnya pembentukan karakter religius di sini berarti hubungannya gitu ya terhadap kemampuan ketercapaian hafalan Al-Quran peserta didik SMP. Dan yang kelima, bagaimana cara untuk mengoptimalkan dukungan keluarga dan masyarakat dalam penguatan motivasi menghafal Al-Quran bagi peserta didik SMP. Yang keempat, metodenya. Sebetulnya saya kepengennya di sini itu adalah inginnya metodenya kuantitatif gitu ya, tetapi dari rumusan masalah dan problem statement yang tadi, jadinya metodenya mengarahnya sepertinya ke kualitatif. Jadi mohon masukan Bapak bagaimana caranya agar ini menjadi kuantitatif. Eh, Berdasarkan metodenya itu adalah berdasarkan pertanyaan riset. Metode yang digunakan mungkin adalah studi kasus gitu ya. Yang pertama, kenapa studi kasus? Karena relevansi dengan penelitiannya. Jadi metode studi kasus ini cocok untuk penelitian yang ini karena fokus pada analisa mendalam terhadap fenomena atau kejadian. Di sini saya mengambil contohnya. Jadi untuk mengambil solusi atau mengambil role model gitu ya untuk pencapaian mencari solusi bagaimana meningkatkan pencapaian hafalan Al-Quran itu melihat ke sekolah yang sudah di Kota Sukabumi yang sudah mungkin menurut pendapat saya itu sudah dikategorikan bagus pencapaian hafalan Al-Qur'annya dan mempunyai faktor pendukung yang cukup banyak dalam artian peserta didiknya cukup, SDM gurunya, kemudian sarana prasarana sekolahnya juga cukup gitu, yaitu di SMP swasta Hayatan Thaibah Kota Sukabumi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif tentang penguatan motivasi menghafalkan Al-Quran dan pencapaian hafalannya. Jadi tidak hanya motivasinya aja, tapi hasilnya juga signifikan peningkatan capaian hafalannya.
Yang kedua, konteks dan kompleksitas penelitian. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami dan menggali informasi yang lebih mendalam tentang situasi yang kompleks, termasuk faktor-faktor yang unik yang mempengaruhi pembelajaran metode menghafalkan Al-Quran di SMP Hayatan Thaibah, Kota Sukabumi. Kemudian pengumpulan datanya melalui wawancara, mungkin melalui wawancara, kemudian observasi kelas, kuesioner, kemudian analisa dokumen. Yang pertama, wawancara ini dilakukan dengan guru hafalan Quran untuk memahami pendekatan pembelajarannya yang bagaimana yang diterapkan sehingga mencapai tingkat keberhasilan yang signifikan dalam raihan capaian hafalan Quran, kemudian tantangan yang dihadapi tentunya dengan solusinya seperti apa dan hasil yang dicapai. Kemudian observasi kelas, mengamati secara langsung proses pembelajaran di kelas mata pelajaran hafalan Qurannya. Yang saya tahu secara selintas kalau di Hatoi ini eh, tempat untuk menghafal Al-Quran itu tidak di kelas, tetapi menggunakan gazebo-gazebo yang tersebar di lingkungan tersebut gitu di pagi hari. Kemudian untuk melihat bagaimana pendekatan pembelajaran kontekstual diimplementasikan dan interaksi antar guru dan siswa. Yang ketiganya, melalui kuesioner itu mendistribusikan kuesioner kepada siswa untuk mendapatkan pandangan pendapat mereka tentang motivasi mereka menghafalkan Al-Quran dan bagaimana pendekatan pembelajaran yang mempengaruhi motivasi mereka untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi mereka kenapa bisa sampai semangat continue gitu ya untuk terus menghafalkan Quran. Kemudian analisis dokumennya sebetulnya di sini mungkinnya kalau kuantitatif melakukan analisa terhadap materi pembelajaran, kemudian rencana pembelajarannya, kemudian dokumentasi untuk mendapatkan wawasan tambahan tentang bagaimana pendekatan pembelajaran kontekstual. Di sini dilihat dokumen juga bagaimana sebelum penerapan metode UMI, di Hatay itu menggunakan metode UMI, karena sebelumnya saya sudah ngobrol dengan kepala sekolahnya. Nah, itu bagaimana sebelum menerapkan metode UMI dan sesudahnya sehingga mendapatkan pencapaian yang cukup bagus dalam hafalan Quran bagi peserta didiknya. Yang keempat, validitas dan reliabilitas data. Dalam studi kasus penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid dan dapat diandalkan. Ini dapat dicapai dengan triangulasi data, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menggunakan berbagai metode. Kemudian analisis data yang terkumpul secara kualitatif. Jadi begini Pak, arahnya kualitatif, pada saya pengennya kuantitatif. ini meliputi pengelompokan temuan, identifikasi pola atau tema, dan menghubungkan temuan dengan teori atau konsep yang relevan. Tadinya gambaran saya mungkin hanya mengolah data yang sebelumnya dengan sekarang gitu sehingga lebih kepada kuantitatif, tetapi karena faktor-faktor motivasi jadinya mungkin ke arahnya kualitatif. Kemudian berikutnya kebaruannya di sini riset ini memiliki originalitas berupa yang pertama penerapan pendekatan pembelajaran menghafal Al-Quran dengan metode UMI. Ini kebaruannya dalam metode UMI-nya. Kemudian konteks lokalnya yaitu di Kota Sukabumi, di SMP Hayatan Thaibah Kota Sukabumi. Ini mempertimbangkan pertimbangan yang tadi gitu ya, konteks sosialnya, jumlah SDM sekolahnya, guru-gurunya, peserta didiknya, manajemen sekolah, kemudian komitenya, kemudian budaya, agama, khusus wilayah tersebut, memungkinkan penelitian untuk memberikan rekomendasi yang lebih tepat dan relevan bagi peserta didik. Yang ketiga, potensi peningkatan kualitas. Ini gimana itu? Yang berikutnya tentang yang keenam adalah teorinya. Belum banyak atau belum mendapatkan teori yang benar-benar pas, tapi baru mencari sebagian kecil teori yang mendukung ke arah penelitian ini, yaitu yang pertama, teori utamanya itu adalah peran metode UMI terhadap kemampuan menghafal Al-Quran. Ini malah dari skripsi ya.
kan nggak layak ya. Kalau misalkan skripsi seperti yang sebelumnya Bapak udah sampaikan, kalau untuk tesis itu tidak, maksudnya lebih baik tidak berlandaskan kepada skripsi, kalau tidak salah seperti itu. Yang kedua, teori pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis nilai. Ini dari Profesor Dr. Amin Muzakir yang menekankan pengembangan sikap dan nilai-nilai Islam dalam pendidikan agama, penguatan motivasi menghafalkan Al-Quran, dan karakter peserta didik dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan. Yang ketiga, teori menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Ini karangan Bobby Herwibowo dari SMP Parisma terbitan tahun 2014. Kemudian implementasi metode UMI dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dari Akademia, faktor-faktor pendukung kemampuan menghafal Al-Quran dan implikasinya dalam bimbingan dan konseling, ini kepada motivasi anak-anak untuk menghafalkan Al-Quran. Ini buku Heri Saptadi, ya, jurnal bimbingan konseling tahun 2012. Kemudian panduan cepat menghafal Al-Quran dan rahasia-rahasia keajaibannya. Ini Ahmad Salim Badwilan dari Yogyakarta, terbitan di Papres tahun 2009. Kemudian yang lainnya mungkin mendukung juga teori psikologi dan pembelajaran agama Islam dari Profesor Dr. Kiai Haji Amukti Ali. Nah, yang ini bagian ini karena berdasarkan asumsi teori ini, maka nanti saya belum paham arahannya kemana begitu. Mungkin arahannya adalah ya metode UMI merupakan salah satu metode yang yang bisa diterapkan untuk meningkatkan pencapaian hafalan Quran. Nah, hanya metode UMI-nya seperti apa, mungkin nanti yang itu yang akan dijabarkan dalam penelitiannya, begitu ya. Alternatif judulnya di sini analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian hafalan Al-Quran pada peserta didik tingkat peserta didik di SMP IT Hayatan Thoibah Kota Sukabumi. Itu yang pertama. Yang kedua, peningkatan pencapaian. Ini yang mungkinnya kalau kuantitatif di sini, peningkatan pencapaian hafalan Al-Quran peserta didik dengan metode menghafal UMI di SMP IT Hayatan Thoibah Kota Sukabumi. Berapa ini ya? Yang ketiga, strategi efektif dalam meningkatkan pencapaian hafalan Al-Quran pada peserta didik di SMP IT Hayatan Thaibah Kota Sukabumi. Demikian mungkin Bapak yang saya buat, sederhana sekali. Mohon arahan bimbingannya untuk bisa merumuskan lebih baik lagi sehingga menghasilkan yang minimalnya harapan saya sih mudah-mudahan bermanfaat untuk sekolah saya gitu ya, mudah-mudahan ya kalau segi kualitas ya minimalnya ngisin kente. Mungkin demikian Bapak, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Pertama, perlu diketahui kalau jumlah, aduh ini ayat 2 sih ya. Mana ya? Bentar. Ya, pertama yang terkait dengan judul seperti ini. Nah, ini Bu Erna sepertinya masih ragu. Ini teh mau dikualitatifkan atau dikuantitatifkan. Kalau judul yang pertama, analisis faktor-faktor itu kuantitatif. Kalau yang kedua, itu sebetulnya kualitatif. Peningkatan itu Bukan. Ibu pakai kata pengaruh atau hubungan tuh, nggak ada kan? Oh. Jadi kata kunci untuk melihat adanya pengaruh, adanya apa nih? Bahwa itu adalah kuantitatif adalah ketika ada kata pengaruh, hubungan atau perbandingan.
Dirumusnya seperti itu, Bu. Iya. Nah, kalaupun yang ketiga, ini kualitatif. Sama juga kualitatif. Strategi efektif peningkatan pencapaian hafalan Al-Quran pada peserta didik di SMP. Itu ya bla 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 contohnya. Nah, kalau yang Anda ingin tahu adalah perkembangan, jadi kayak gini, apakah memang pembelajaran Al-Quran di SMP IT Hayatan Thayyibah itu unik dan ada sesuatu yang perlu untuk diinformasikan kepada khalayak banyak bahwa ini tuh sesuatu yang terobosan dan baru dalam melakukan kegiatan pembelajaran hafalan Quran contohnya. Nah, kalau itu dilakukan, Ibu bisa jadikan mungkin yang ketiga ini, yang strategi efektif ini yang bisa jadi apa judul ajuan judulnya itu. Nah, dan nanti mohon ini buat teman-teman yang lain, karena kanvas itu kan cuma satu lembar, jadi nanti itu jangan terlalu banyak begini, Bu. Jadi Iya, cuma Pak. satu lembar aja. Nanti kalau mau panjang lebar, kalau bikin proposal gitu loh. Jadi kenapa? Kenapa satu lembar yang namanya kanvas itu kan ya kanvas satu satu lembar itu untuk mengetahui keseluruhan apa yang menjadi harapan kita terhadap apa yang kita ingin lakukan gitu. Minimal kita sudah punya eh, angan-angan bahwa untuk tesis saya itu ini loh yang mau saya lakukan gitu. Jadi buat satu lembar saja, Bu. Iya. Tidak perlu Ini didetailkan. udah saya persingkat deh, yang di pertama saya kirim ke Bapak ini udah dipersingkat, Pak. Ya, Masih, saya masih sudah banyak lihat, juga. ini segini amat sih. Selembar aja sebetulnya, makanya jangan sampai telat itu ngirimnya. Hmm, Selembar aja, selembar. iya, Jadi Pak. intinya pointer-pointer, jangan dulu menggunakan teori A, teori B, teori C. Kita belum masuk ke situ, belum. Sebetulnya orang hayang naon tentang apa, saya merumuskan ini gitu loh. Iya. Itu aja sih. Kalau saya melihat judul Ibu antara nomor 1 dengan nomor 3 sebetulnya. Tapi kalau untuk nomor 1, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi, di sini memang tidak disebutkan faktor apa saja, tapi nanti di dalamnya pasti ada penjelasannya. Gitu. Tapi kalau untuk nomor 3, ini sudah sangat terlihat kualitatifnya. Strategi efektif untuk peningkatan. Nah, sebetulnya kalau dalam persoalan buat judul, itu harus ada judul deskripsi atau di tesis ya. Oleh siapa itu dilakukan? Strategi efektif dalam meningkatkan perencanaan hafalan Quran oleh guru PAI, contohnya, pada peserta didik di bla 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 gitu. Kalau itu yang dilakukan berarti sudah betul tuh. Gitu, Bu. Kalau yang kuantitatif yang nomor 1 ya, Pak? Ya, cuma kalau kuantitatif di dalam judul ini tidak disebutkan kan variabel-variabelnya apa saja. Kalau Anda ingin tunjukkan variabelnya boleh nggak? Boleh. Sok aja tulis variabelnya apa saja. Jadi nanti judul Y-nya itu bukan keberhasilan pencapaian hafalan, bukan. Tapi pada langsung saja kemampuan menghafal Al-Quran, kemampuan menghafalnya. Jadi nanti alat ukur untuk mengukurnya adalah dengan tes. Tes apa? Tes hafalan langsung. Jadi kalau misalkan pengaruh pengaruh X1 dan X2 kepada Y atau pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y. Y-nya adalah kemampuan menghafal Al-Quran. X1-nya apa? Intelijensi contohnya. Eh, apa? X2-nya apa? Kompetensi guru PAI-nya. X3-nya apa? Contoh nih, Metode belajar, belajar apa? metode pembelajarannya. Metode pembelajaran contohnya. Nah, dari tiga ini berpengaruh kepada Y. Kan begitu. Jadi nanti rumusnya hubungan pengaruh intelijensi, kompetensi guru, dan metode pembelajaran terhadap kemampuan menghafal Al-Quran. Jadi begitu, Bu.
di bla 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 bla. Itu. Oke. Sok kalau mau kuantitatif. Tapi kalau mau kualitatif yang bawah juga sudah selesai. Cuma yang bawah itu tidak harusnya disebutkan kalau bisa sih eh, strategi efektif guru PAI dalam peningkatan capaian hafalan Al-Quran siswa di SMPT. Langsung begitu bisa. Ya. Jadi kalau yang nomor 1 itu faktor pengaruh ya, Langsung pengaruh aja faktor pengaruh. contoh apa X1, X2 dan Y terhadap Z apa sorry XY pada Y. Y-nya apa? Kemampuan hafalan Al-Quran. Iya. Jadi nanti alat ukurnya adalah tes untuk mengukur Y. Untuk mengukur X-nya itu menggunakan angket biasa. Oke. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, langsung direvisi aja, Bu. Siap. Siap-siap aja langsung nanti bikin proposalnya, ya. Iya, Pak. Oke deh. Ini saya Next. stop share ya, Pak ya. Ya, Ya, makasih. siapa yang belum? Pak Saya, Anwar Pak. belum, Pak Saya Arba belum nih, Kak. belum, Sok Saya, Pak. diatur sama Bu Pak Ade. Kasriyadi katanya. Mangga Saya. Pak Kasriyadi. Karena agak-agak mirip dengan Ibu Adik soalnya nih ada metode Umi gitu. Ikut. Barengan kita, Pak. Joinan penelitiannya. Ya, silakan Pak. Siap. Satu lembar aja Pak. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bapak pembimbing, Bapak dokter yang sama-sama kita muliakan dan teman-teman sekalian yang mudah-mudahan semuanya ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja bahwa dalam penelitian ini saya berencana untuk meneliti tentang bagaimana implementasi metode UMI dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran di SDIT Andalusia gitu. Kenapa yang jadi pertanyaan, kenapa saya memilih meneliti tentang implementasi metode UMI, sementara kan metode di dalam baca Al-Quran itu kan banyak bersebaran di mana-mana gitu. Dan kenapa harus memilih Andalusia gitu. Sebenarnya ini berangkat dari pengalaman lapangan selama beberapa tahun mengajar di khususnya di lembaga tempat saya bekerja gitu. Kurang lebih 12 tahun itu. Selama kurun waktu beberapa tahun itu sudah terjadi beberapa perubahan metode gitu. Sudah terjadi beberapa kali perubahan metode di dalam mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran. Yang sampailah kesimpulan saya pada saat itu bahwa metode apapun yang digunakan di dalam mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran itu tetap saja hasilnya hampir sama gitu. Tergantung guru yang mengajarkan metode tersebut. Dalam artian kalau kelompok pengajian ini dibimbing oleh guru ini hasilnya bagus. Kalau kelompok pengajian dibimbing oleh guru yang ini hasilnya biasa-biasa saja. Sehingga dengan demikian muncul kesimpulan itu sehingga metode apapun yang dipakai ternyata hasilnya nggak jauh beda gitu. Sehingga kami di lembaga sini tuh berembuk gitu, berembuk bagaimana kita bisa menemukan satu metode yang kira-kira kalau kita terapkan di lembaga tersebut atau di lembaga ini kira-kira akan bisa menghasilkan santri yang hasilnya memiliki hasil yang sama sekalipun diajarkan oleh guru yang berbeda-beda gitu. Jadi kita menginginkan sekalipun gurunya berbeda-beda mengajar di lembaga Al-Quran itu, tetapi bagaimana bisa menghasilkan hasil yang sama gitu, kualitas bacaan anak yang sama, walaupun terjadi perbedaan tidak terlalu jauh begitu. Itulah alasan kami kenapa memilih metode. Sehingga setelah mencari informasi, mencari data segala macam di YouTube segala macam, ketemulah kami dengan metode UMI ini gitu. Ternyata kan metode UMI ini pusatnya ada di Surabaya dan dia punya pengurus di masing-masing daerah. Maka kami di sini berusaha menghubungi pengurus yang ada di kota Bandung. Lalu kami bicara, ngobrol dengan mereka. Muncullah ada statement yang menurut kami itu sangat menarik gitu. Dia mengatakan bahwa dalam metode UMI ini
kami tidak menjual metode katanya, karena metode sudah banyak bersebaran di mana-mana. Akan tetapi di dalam UMI ini kami menjual sistem. Kami menjual sistem. Sehingga di dalam metode UMI ini adalah merupakan penyempurnaan daripada metode-metode yang pendahulunya. Lalu metode ini dibalut dengan sistem yang bermutu, sehingga bisa menghasilkan anak-anak yang kualitasnya sama sekalipun diajarkan oleh guru yang berbeda-beda. Nah, kemudian akhirnya kami pun sepakat mengadakan kerjasama dengan pihak UMI daerah, dengan tempat mengajar sini itu mengadakan kerjasama dengan UMI tersebut. Lalu mulailah kami menerapkan metodenya di sini. Ternyata kan metode ini ada jenjang-jenjang tahapan-tahapan yang harus dia penuhi, sehingga kalau salah satu umpama di dalam metode ini kan ada tiga komponen yang paling diharuskan. Yang pertama adalah bukunya harus ada. Kemudian guru yang mengajarkan metode ini itu rata-rata harus bersertifikasi UMI gitu. Kemudian yang terakhir harus dibarengi dengan sistem yang bagus gitu. Jadi ketika tiga komponen ini harus terpenuhi kalau memang mau melihat metode ini berjalan dengan maksimal gitu. Nah, kemudian di dalam pelaksanaannya bahwa siapapun yang mengajarkan metode UMI ini disyaratkan harus gurunya bersertifikasi UMI begitu. Tidak boleh dia mengajarkan metode ini kalau gurunya tidak bersertifikasi UMI. Dan kalau satu lembaga mengajarkan metode ini, disyaratkan bahwa lembaga itu harus minimal 60% gurunya harus bersertifikasi UMI. Dan untuk sertifikasi UMI-nya kan harus ditasih dulu oleh lembaga daerah yang sudah ditetapkan oleh lembaga pusat yang dari Surabaya gitu. Nah, kemudian ketika dalam perjalanannya ini kami banyak ngobrol, lalu saya bertanya dari pihak Bandungnya, kan di dalam kita pertama kali menggunakan metode ini kan tentu banyak, belum ada pengalaman lah, belum ada macam jatuh bangunnya banyak lah. Ternyata kan banyak problem yang kita temukan di lapangan begitu. Lalu kami nanya, kira-kira di lembaga mana kami bisa belajar agar kami bisa maksimal menerapkan metode ini di sini, maka ditunjukkanlah oleh pihak Bandung itu Andalusia ini. Ternyata dari yang ditangani oleh Bandung ini untuk wilayah Sukabumi ini baru Andalusia katanya. Tapi ternyata setelah saya tanya teman, ternyata ada sekolahnya juga termasuk di Al-Unaizi di Al-Maktub. Ternyata Unaizi itu tidak terkonfirmasi di Bandung, mungkin bisa jadi dia mengambil di UMI Bekasi atau UMI Bogor gitu. Tetapi yang terkonfirmasi yang di Bandung itu adalah Andalusia, karena dia sudah lama menggunakan metode ini dan dia sudah nyampe pada taraf turjuman. Turjuman itu adalah bagaimana mendidik anak di dalam menerjemahkan Al-Quran dengan menggunakan metode UMI. Gitu. Nah, dari metode ini setelah kami lihat itu ternyata memang kualitasnya bagus begitu. Jadi rata-rata dia menggunakan lagu yang sama dan cara bacanya pun juga cukup bagus, sehingga ini menarik buat kami untuk dipelajari lebih dalam. Sehingga dengan alasan itulah, dengan arahan dari Bandung untuk bisa mendalami lagi bagaimana dari pihak Andalusia ini menerapkan metode ini sehingga dia bisa sampai ke level yang tinggi gitu. Kemudian yang jadi persoalan adalah bagaimana juga dia bisa apa yang dilakukan untuk tetap menjaga terpenuhinya guru gitu. Sementara kan untuk wilayah Sukabumi mungkin itu kalau dalam feeling saya mungkin bisa jadi belum banyak yang melakukan sertifikasi metode UMI gitu. Sementara kan syarat untuk mengajarkan metode ini gurunya harus sudah bersertifikasi UMI. Jadi dia tidak boleh sembarangan mengambil guru dari mana-mana gitu. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan untuk menjaga terjadinya kemungkinan kekurangan guru dan sebagainya. Itulah mungkin beberapa persoalan yang perlu ingin kami tahu, sehingga arah kami ingin menuju ke arah sana bagaimana kami bisa lebih memahami metode ini, maka disarankanlah kami untuk meneliti belajar lebih dalam di Andalusia tersebut. Sehingga di dalam penelitian ini bahwa di samping kami meneliti juga ada keinginan untuk belajar lebih dalam, sehingga nanti hasil pengamatan, hasil belajar kami yang terlihat di situ mungkin bisa dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, sekaligus bisa nanti diterapkan di lembaga tempat saya mengajar pada saat ini begitu. Sehingga alternatif judul yang bisa saya siapkan untuk ini adalah
implementasi metode UMI untuk meningkatkan kualitas membaca Al-Quran. Ini studi kasus di SDIT Andalusia. Kemudian masalah kebaruan tentang teori ini, tentang masalah ini, setelah saya melihat di beberapa tulisan, katakanlah di beberapa hasil penelitian, memang kebanyakan dalam bentuk skripsi penelitian ini. Namun saya sudah mendapatkan ada 2 tesis, yang satunya fokus tentang manajemennya, tentang manajemen yang apa namanya, manajemen apa sih namanya, dia fokus pada manajemennya lah. Kemudian yang satunya dia juga fokus pada implementasinya. Tetapi di dalam implementasinya ini setelah saya melihat fokus penelitiannya, itu dia tidak menjelaskan tentang bagaimana kiat-kiat yang dilakukan untuk senantiasa menyiapkan guru yang berkualitas itu. Jadi dia di situ tidak apa namanya, tidak menjelaskan bagaimana cara lembaga tersebut untuk senantiasa menyiapkan guru yang berkualitas sehingga tidak kekurangan gitu. Sementara kan salah satu persyaratan guru itu harus bersertifikasi UMBI gitu. Apa yang dia lakukan itu tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Kemudian demikian juga di beberapa apa namanya, di beberapa jurnal saya baca itu juga sama. Jadi hampir itu banyak yang memang yang meneliti tentang implementasi, tetapi saya sampai saat ini masih belum menemukan apa yang dia lakukan di tempat dia meneliti itu tentang kesiapan guru. Karena itulah salah satu masalah kami di sini gitu. Bagaimana cara untuk mengatasi kekurangan-kekurangan guru, sebab bagaimanapun juga pada tahun-tahun berikutnya akan kita kedatangan santri baru dan otomatis kita pun juga harus menyiapkan guru-guru yang sesuai dengan standar UMI begitu. Nah, itulah beberapa hal yang perlu menjadi kajian pokok kami di dalam penelitian ini, sehingga kira-kira nanti tepatnya kaitannya dengan masalah ini akan seperti apa gitu. Jadi untuk sementara judul yang dipersiapkan seperti ini, implementasi metode UMI untuk meningkatkan kualitas membaca Al-Quran, terus tadi kasus di SDIT Andalusia. Jadi itu saja Pak Dokter, mohon sarannya baiknya seperti apa gitu. Pak Kasriyadi ya. Iya Pak. Ini bedanya dengan Bu Erna apa itu? Bu Erna juga pakai metode UMI ya? Kalau saya lebih kepada menghafalnya, Pak. Menghafalnya itu Kalau yang Pak beliaunya itu. Kasriyadi saya lihatnya membacanya. Bagaimana membaca. ini meningkatkan kualitas pembacanya gitu. Dari sisi itunya. Oke. Karena kan kita lihat itu banyak sekali itu kualitas seperti yang sampaikan tadi itu banyak metode-metode lain, tetapi kualitasnya beda-beda sekalipun metodenya sama, tergantung guru yang ngajar gitu. Itu Tetapi teori, kalau dalam metode ini beda, jadi Pak dihasilkan Kasriyadi kualitas yang sama gitu. itu kenapa di kolomnya ke teorinya masih dikosongin, gimana itu? Maka ini Ini gimana? harusnya nggak begini ini polanya 1 2 3 4 5 6. Oke. 4-nya di bawah 3. Oh iya ya. Ini teori bikin ini bukan sembarangan ini Pak, jangan dirubah-rubah. Modul satunya bukan begini polanya, makanya tinggal Bapak copy paste aja yang modul yang saya kirim itu, nggak usah bikin baru. Ya. Nanti direvisi deh. Ya. Ini kira-kira judul yang pas untuk ini gimana Pak Dokter ini? Sebetulnya judul ini juga sudah apa sih? Sudah mencukupi gitu ya? Sudah bisa menerapkan lah. Tapi kalau buat saya hal ini apa ya? Kalau bahasa ininya sih biasa aja sebenarnya. Kalau judul begini ya, harus ada kata lain yang bisa membuat ini jadi berubah, jadi beda gitu. Jadi saya ingin tahu sebetulnya metode UMI itu dia bisa baik itu karena apanya sih Pak? Karena metodenya, karena gurunya, atau sistemnya. Nah, sistem itu yang saya maksud ya, saya masih dari tadi dengar Pak Kasriyadi ngomong itu sistem yang dimaksud apa? Sistem franchise maksudnya. Bukan Supaya begini, dia punya sistem itu dari pusat begini. Katakanlah umpama kalau dalam hal menaikkan jilid begitu. Jadi kalau dalam metode-metode yang biasa itu kan guru yang mengajar itu sendiri yang berhak menaikkan jilidnya gitu. Tetapi kalau dalam metode ini
dia punya tahapan begitu. Jadi ketika dia menaikkan jilid yang berikutnya itu yang berhak menaikkan jilid itu koordinatornya gitu. Oke. Jadi koordinator itu adalah Kalau orang yang kalau saya melihatnya lebih, ini siapa nih yang bocor suaranya nih? Tolong di ini dulu. Kalau saya melihat judul kayak Pak Setiadi begini, sebetulnya kalau menggunakan ilmu manajemen bisa, Pak. Jadi gini, fungsi-fungsi manajerial pada pembelajaran Al-Quran dengan metode UMI untuk meningkatkan kualitas membaca Al-Quran gitu, Pak. itu bukannya ranah MPI itu Pak Bapak ya, bukan Hah? bu, Jadi bukan sebetulnya ranahnya MPI itu kayak yang manajemen. enggak, fungsi-fungsi manajerial dalam pembelajaran bisa masuk, Pak. Ngerti nggak maksudnya, Pak? Jadi, Artinya kan ada juga kan pendidikan itu kan ada manajemen pendidikan, ada pendidikan yang oh biasa gitu. iya. Jadi gini, Pak, keilmuan itu bisa bersifat kolaboratif. Jadi Anda tidak bisa lagi hidup dengan satu pemahaman keilmuan yang sekarang dipegang, nggak bisa begitu. Nah, ya. Tapi memang harus melakukan kolaborasi. Jadi gini, kalau manajemen secara terpisah dia adanya di manajemen. Pembelajaran di sisi lain itu adalah pembelajaran. Nggak bisakah manajemen itu ngobrol dengan pembelajaran jadi manajemen pembelajaran? Bisa, Pak. Kenapa tidak bisa? Oh, berarti bisa masuk itu Oh, sekalipun bisa. Kenapa artinya tidak bisa? sekalipun kita Pak MPD itu nggak apa-apa mengangkat masalah manajemen gitu kan. Saya kira bisa ranah lain gitu. Kan tidak membahas juga di luar konten PAI, Pak. Oh ya. Bahkan kalau saya mau lebih ekstrim lagi, pembelajaran Al-Quran itu apakah bagian dari KPAI-an? Bagian dari KPAI-an, Pak. Jadi kalau misalkan bicaranya lebih apa ya sebutnya lebih khusus lagi gitu. Kenapa selama ini pembelajaran Al-Quran itu kok cenderung susah untuk diterapkan? Kan semua orang mencari metode, Pak. Ya. Berarti dia mencoba untuk meraih kerjasama dengan bidang-bidang lain. Model UMI mungkin metodenya biasa menurut saya, tapi saya punya kawan, Pak, itu belajar menggunakan pakai aplikasi. Ada bukunya, ada aplikasinya. Jadi setiap orang tuh harus download dulu di Play Store. Setelah download di Play Store, baru dia bisa mengaplikasikan di handphone. Ada kuncinya, ada ininya, terus ada bukunya. Berarti kan itu Al-Quran bersentuhan dengan teknologi, Pak. Iya, iya. Jadi kalau ditanya, oh Pak itu ranahnya manajemen. Loh, gimana tah? Memang sih lebih menariknya sini Pak, bedanya yang kentara itu sisi manajemennya gitu. Jadi manajemen kontrol dari pusat sampai ke bawah tuh ketat sekali gitu. Di Nah, situ itu kan bedanya dengan yang lain gitu. itu kalau bicara manajerial, manajemen secara umumnya. Kita kan nggak ngomongin manajemen itu. Nah, Yang kita lihat itu justru manajemen pembelajaran. Itu pun kalau mau dipakai, sekali lagi ya, oh kan iya. banyak pilihannya. Maksud saya hanya mengomentari begini. Judul begini, Pak, skripsi juga ada. Percaya nggak? Coba, Banyak Pak yang ya itu skripsi. dia makanya. Anda kan tesis, Pak. Cari bentuk lain yang kira-kira memang membuat kedalaman dari tesis ini bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Bahkan kalau saya ini ya, boleh mengatakan, kayaknya Bapak menggunakan studi kasus sudah biasa, Pak. Saran saya kalau Anda mau beda, pakai fenomenologi, Pak. Kalau fenomenologi itu, Anda hanya konsultasi ya, melakukan wawancaranya itu tidak dengan banyak orang. Paling 2 orang guru, 2 orang siswa, dan 2 orang pihak manajemen. 6 orang aja udah banyak itu, Pak. Untuk apa? Memahami makna, pengalaman, dan apa sesuatu yang dia rasakan dari melaksanakan metode UMI. Tapi dengan mendalam, Pak.
Saran saya, kalau Pak Kasriadi ingin mengkaji bagian ini secara kualitatif, jenisnya dulu mau yang mana? Dengan catatan baca bukunya. Buku apa? Kalau untuk studi kasus, bacalah buku metodologi penelitian studi kasus. Oke. Siap. Kalau ingin membahas tentang secara fenomenologi, karena itu masih jarang, pasti bicaranya tentang bagaimana ini didekatkan dengan pola penelitiannya kualitatif, tapi jenisnya fenomenologi. Begitu, Pak. Ya. Jadi, kalau misalkan Pak Kasriadi lihat skripsi juga banyak yang begini, oke, bukan berarti tidak bisa Anda meneliti tentang ini, Pak. Oke, ya. Tapi harus ada sisi lain yang kita lihat, angle mana yang kemudian belum banyak orang melakukannya. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika Anda melakukan literatur review. Kumpulkan semua hal-hal yang terkait dengan metode UMI dan pembelajaran Al-Quran dari ya minimal 10 tahun terakhir, cek apakah ada kesamaannya di mana di metodenya kah, kebaruannya itu, ataukah Anda mau melihat dari subjeknya kah? Penelitian orang kebanyakan di SD atau di SMP, Anda di SMA contohnya. Lebih efektif mana sih sebetulnya penerapan UMI itu untuk peningkatan kualitas, apakah di SMP, di SMA, atau di SD? Contohnya begitu. Atau bahkan metode IMU itu lebih cenderung cocok untuk ke laki-laki atau ke perempuan, kan itu bisa juga Pak diteliti. Ya. Didalami terus bisa banyak lagi Pak yang bisa didalami. Oke ya, Siap, Pak Pak. Siap. Kasriadi, mohon ini diisi dulu lengkap. Ini kayaknya belum dikirim ya Pak ya? Belum. Nunggu revisi Iya, ini, Pak. gimana sih? Sok dibuat dulu Pak, jangan begini polanya, pakai yang punya saya yang langsung dari modul 1 ya. Siap, Pak. Oke, silakan yang lain. Pak, Pepi Neta, Apriani. Pak. Neta. Siapa? Pepi, Oh. Pak. Ya, silakan. Neta. Pepi dulu. Neta Ya, dulu. yang sudah itu Ya, kirim Bapak di pilih grup mana? Pak Anwar. Ya, Bapak silakan. siapa dulu pilih, Pak? Pak, siapa Pepi Pak? apa Neta nih? Ya, sok we saha we lah. Dan meramai ini. Kamari hese ari ayeuna perebut Oh, pulang ini masih di sekolah. Ya udah tuh Bu Pepi sok. Mungkin Neta terakhir. Pepi dulu ya. Neta udah Bu Pepi. Mangga, Ih, Bu terima Pepi. kasih anak muda. Mengalah sama ibu-ibu. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Izinkan saya share screen tugas saya. Oke. Oke, sebentar Pak. Oke, sudah tampil? Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Pak Dokter. Ini adalah research model Canvas punya saya, Pepi Apriani. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, mudah-mudahan. Mohon arahannya Bapak. Ini hanya gimana ya? Masih bingung juga saya. Ini topik riset ini adalah moderasi beragama dan pengaruhnya terhadap keseimbangan hubungan antar kepercayaan dalam masyarakat religius. Dilakukan di Ciptarasa, Kecamatan Cikakak, Pelabuhan Ratu. Nah, masalahnya berawal dari saya melakukan Monef survei moderasi beragama pada guru PAI di Kecamatan Cikakak. Di situ saya melihat ada keragaman kepercayaan. Pertama ada melihat ada seorang ibu-ibu pas pertama kunjungan ke SD di situ disambut oleh sekelompok pemain musik dengan menggunakan pakaian hitam, terus dengan perempuannya menggunakan kabaya. Mungkin saya pikir budayanya seperti itu. Terus ketika pulang saya melihat lagi ada seorang nenek-nenek dengan menggunakan kabaya sedikit dada terbuka. Saya tanya,
Saya tertarik dengan itu. Ibu, hari ibu agamana naon? Abdi naros gitu langsung. Islam neng cenah. Oh, Islam mohon. Udah sampai di situ saya tidak panjang lebar, udah pulang. Nah, ketika perjalanan saya nanya lagi kepada pengawas yang membawa mobil ketika perjalanan pulang, Pak, ari di dieu agamana naon sih gitunya. Gening katingalina teh ngaranggo kabaya, terus dengan sedikit ada berjilbab, tapi ningali muridna teh murid SD ngarangge kerudung gitunya. Islam neng cenah. Oh, nya tuh gitunya. Udah. Nah, berangkat dari masalah tersebut, nah saya menarik gitu, ada ketertarikan untuk diteliti. Yang pertama ini keragaman kepercayaan, yang kedua hubungan antar kepercayaan, ketiga faktor-faktor moderasi beragama. Nah, tujuannya berdasarkan gap tersebut, maka riset ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor-faktor moderasi beragama dapat memengaruhi keseimbangan hubungan antar kepercayaan dalam masyarakat yang memiliki keragaman agama. Nah, oke. Dengan pertanyaan riset sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana keseimbangan hubungan antar kepercayaan diukur dan dijaga dalam masyarakat multireligius? Dua, apa faktor-faktor yang berkontribusi positif atau negatif terhadap keseimbangan ini? Tiga, apa saja faktor-faktor internal yang memengaruhi moderasi beragama individu? Empat, bagaimana faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah atau interaksi beragama memengaruhi moderasi beragama? Lima, apa potensi konflik yang mungkin muncul dalam hubungan antar kepercayaan di masyarakat multireligius? Bukan multireligius, Pak. Ini belum diedit, masyarakat kepercayaan. 6. Bagaimana moderasi beragama dapat berperan dalam pencegahan konflik atau penyelesaian konflik yang muncul? Oke. Selanjutnya, yang keenam, teorinya. Kebetulan saya melihat beberapa jurnal, dan ini yang cocok menurut saya, yaitu teori utama membangun sikap moderasi beragama melalui penanaman nilai budaya lokal, Tama Uma Kalada, oleh Yohanes Umbulede tahun 2022. Karena berdasarkan asumsi teori ini, maka faktor moderasi beragama yang berbeda dengan saling berinteraksi maka dapat memberikan wawasan yang lebih kaya dan holistik terhadap isu-isu yang terlibat. Kebaruannya, riset ini memiliki originalitas berupa membangun nilai-nilai karakter masyarakat sekitar yang hidup berdampingan dalam mengadut paham kepercayaan, dan hasil riset ini akan menjadi wawasan yang luas terkait moderasi beragama sebagai kontribusi yang baru. Metodenya, mudah-mudahan cocok ini Bapak. Berdasarkan pertanyaan riset, metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Mungkin itu Bapak. Nggak tahu Pak, ini terlalu berat atau bagaimana, saya juga bingung ke depannya, tapi ini hal yang menarik menurut saya gitu Pak. Mohon arahan. Kita kunaon alternatif judulnya kok jadi ayah SMA Negeri 1 Cisaat? Oh iya, jadi gini Pak, alternatif judul takutnya saya tidak bisa Ari ini. alternatif judul. Kudu sesuai topik sok model ayo mah. Oke Pak, arahan mohon arahan. Di Cikakak ari penelitian di Cisaat sok riweuh. Kalau saya lebih cenderung Anda mengkaji yang Cikakak tadi. Oke. Terus gini, ini sebenarnya kalau mau nih buat teman-teman lain yang masih gamang gitu tentang judulnya sendiri gitu ya. Itu sebetulnya penelitian yang di Cikakak tadi itu perspektifnya bisa macam-macam. Jadi kalau menurut Kementerian Agama yang namanya moderasi itu kan bicara 4 hal ya. Indikator moderasi beragama itu. Yang pertama itu adalah adanya toleransi. Toleransi terkait dengan kepercayaan masing-masing. Kemudian, jadi pertama adalah toleransi, yang kedua komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan, yang ketiga itu anti kekerasan. Dan yang keempat, ini yang biasanya paling rada sulit, penerimaan terhadap tradisi. Nah, jadi ini kalau ada yang mau penelitian tentang apa ya, tentang saya tuh sebetulnya
pengen ada di antara Anda yang penelitian tentang moderasi beragama di lembaga-lembaga pesantren yang cenderung rada terlihat eksklusif. Tapi ini pasti akan ditolak masalahnya karena mereka susah juga untuk menerima itu. Karena nomor 4 ini, nomor 4, penerimaan terhadap tradisi. Gitu. Maksudnya, kenapa saya harus ceritakan ini? Karena memang tidak mudah hidup di tempat yang berbeda dengan kita. Tidak mudah. Potensi konfliknya tinggi. Di kita masih kene wajar ketika tadi UPP nanya, itu teh agamana naon. Itu kalau di luar negeri itu tabu itu. Iya, betul. Kenapa Saya tabu? juga Karena bagi mereka itu ada, kalau nggak salah ada 3 atau 5 ya, pertanyaan yang tabu. Jadi kalau ditanyakan ini, bahasanya it's not your business gitu. Kalau orang-orang Barat bilang begitu. Yang pertama itu apa agamamu? Itu pasti kalau orang Barat ditanya apa agamamu pasti ada Usia, Pak. paling gitu ya. Yang kedua ditanya usianya berapa? Nah, itu. Ya. Nah, yang ketiga ada lagi apa sih? Gaji, Pak. Anda suka ke sensitif ya, gereja Pak. atau mengamalkan ajaran agama atau tidak? Sudahlah ditanya tentang agamanya, ditanya tentang apakah Anda suka mengajarkan atau Anda termasuk orang yang taat beragama atau tidak? Itu Soleh pertanyaan atau hente ya, Pak ya? tabu. Karena mereka bicaranya begini, itu urusan masing-masing, bukan urusan Anda. Nah, jadi kalau tadi ada teori membangun sikap moderasi beragama melalui penanaman nilai budaya lokal Tama Uma Kalada. Ini mah judul artikel. Kalau judul artikel saya terima. Tapi kalau judul tesis nggak begitu. Oh, iya. Ya. Kalau buat tesis mah judulnya jadi begini. Boleh jadi gini. Apa ya? Sekarang gini pertanyaannya. Di kampung Cikakak tadi, itu tuh Cipta Rasa apa Cipta Gelar? Cipta Rasa, Pak. Sebelum Cipta Cipta Rasa. Gelar, ke Cipta Ya. Gelar 1 jam lagi. Cipta Rasa itu teh memang benar-benar kampung adat atau bukan? Kalau benar kampung adat, ada sesuatu yang khas nggak yang nggak ada di tempat lain? Yang pertama. Yang kedua, kategori orang-orang yang berislamnya itu Islamnya benar-benar Islam memahami ajaran agama atau Islam hanya sebatas kepercayaan saja yang tidak ada hubungannya dengan ritual mereka sendiri. Ya. Coba nanti dibangun pemahaman. Di Cipta Rasa ada berapa agama yang ada? Iya. Islam dan kepercayaankah? Ataukah ada yang lain? Nah, paling kalau mau, sekarang begini. Yang bisa ditelitinya siapa sebetulnya? Yang bisa ditelitinya adalah murid dan juga orang tua. Yang ditelitinya, termasuk ini, ada guru agamana bermasalah gak? Tidak. Tidak, artinya guru agama biasa kan. Tapi kan beneran ayah SD atau SMP, anu ayah siswa nateh orang-orang Cipta Rasa. Iya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dampak pembelajaran PAI terhadap pengamalan agama di sana? Jadi tong akan ngobrolkeun moderasi beragama, naon sababna jauh teuing. Oh iya, siap Pak. Kenapa maka disebut jauh teuing? Karena memang di sana sudah pasti penerimaan terhadap tradisi, ya udah pasti, udah. Jadi kalau udah moderasi mah udah moderat mereka mah. Bahkan kalau ditanya, pernahkah ada konflik terkait dengan toleransi, komitmen kebangsaan, anti kekerasan atau penerimaan terhadap tradisi? Kalau tidak ada, berarti sudah moderat. Iya, betul. Dan kita juga jarang mendengar cerita di sana ayat konflik-konflik kan, tidak ada. Iya, tidak ada. Nah, hidup berdampingan dengan aman gitu ya, Pak. Berarti, pertanyaannya sekarang, ketika mereka hidup berdampingan antara orang yang Islam dengan orang yang ya Islam KTP Islam hukumnya KTP, atau Islam abangan lawan bahasa orang banyak,
atau Islam kejawen lah muncul di Jawa mah. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah itu sudah menjadi budaya yang bertahun-tahun ada di sana? Dan kenapa itu bisa muncul? Nah, biasanya kalau dalam tradisi kehidupan secara sosiologis ya, itu ada nilai-nilai yang dibangun. Seperti tadi kamu ngutip budaya lokal Tama, Umada, Kalada. Saya nggak ngerti itu apa ya. Tapi saya punya feeling kayaknya ini budaya lokal yang muncul di sana. Maksudnya di tempat dia penelitian. Yang kemudian dilembagakan ada namanya gitu. Nah, kira-kira di Cipta Rasa, aya tuh si pola itu teh membentuk satu nilai tertentu. Gitu. Seperti kalau di bahasa Sunda mah aya istilah sabilulungan. Sabilulungan tuh istilahnya saling membantu, saling mensupport satu sama lain, gitu kan? Nah, ada namanya nggak itu untuk menyebutkan rasa menghargai? Contoh ya, anaknya Mas Santren malah orang Cipta Rasa teh. Contoh ini mah contoh ya. Anaknya teh pesantren. Tapi dia hidup berdampingan juga dengan orang tuanya yang masih berperilaku seperti mohon maaf kayak kejawen. Itu lebih ekstrim lagi kalau misalkan seperti di Manado, di Toraja malah. Di Toraja itu satu keluarga bisa satu beda agama semua. Bapaknya Islam, ibunya Kristen, anaknya bisa Katolik, bisa Hindu, bahkan bisa Islam. Tapi mereka hidup rukun. Nah, itu masalahnya. Itu terjadi. Saya pernah ke sana, pernah ngobrol dengan orang yang berkasus begitu, bagi mereka di satu tempat itu biasa ya biasa aja. Nggak ada masalah. Nah, pertanyaan itu juga menarik untuk dicek di Cipta Rasa sendiri. Coba guru PAI yang mengajar di sana kan mengajar anak-anaknya nih. Anak-anaknya kan pasti diajarkan tentang kehidupan tradisi-tradisi mereka kan. Guru agamana moderat itu hiji. itu juga pertanyaan. Bagaimana cara mengajarkan agama terkait dengan akidah kepada siswa yang ada di sana? Ada dampaknya nggak? Nah, ini kayaknya saya lebih sepakat ini kalau penelitian kualitatif jenisnya fenomenologi nih. Jadi Bu Pepi itu hanya mewawancarai 3 sampai 5 orang saja, wawancara mendalam saja. Karena pertanyaan penelitiannya cuma 3. Apa makna, apa pengalaman mendalam, nah apa yang dirasakan betul berpengaruh terhadap diri kita. Makanya baca coba buku metode penelitian kualitatif fenomenologi. Karangan Amir Hamzah khusus sekecil ini tapi dalam sekali maknanya. Itu. Jadi nanti wawancara aja. Nanti boleh saya kasih tahu penelitian kualitatif caranya seperti apa-apa saja. Apa yang menarik dari penelitian ini? Yang menarik adalah bahwa hal ini belum banyak yang mengkaji. Contohnya kalau memang belum ada nih di Cipta Rasa yang mengkaji tentang hal ini. Karena boleh jadi dianggapnya tabu ngobrolkan masalah nuklir teh. Iya. Gitu. Tapi buat saya ini jadi menariknya, makanya jadi jangan bahasanya mungkin lebih baik jangan moderasi beragama kalau menurut saya. Mohon arahan Keberhasilan judulnya, Pak. bisa kayak implementasi nilai-nilai religius pada masyarakat adat Cipta Rasa di Kabupaten Sukabumi. Bisa tuh. Atau gini, internalisasi nilai-nilai religius untuk menguatkan pemahaman keagamaan di bagi siswa di daerah apa tuh? Kampung adat Cipta Rasa Kabupaten Sukabumi. Iya, Coba, SD Linggarjati. Ya, coba deh kamu cek di internet tema yang sejenis itu seperti apa. Ya, jadi nanti konsultasi lagi karena ini menjadi menariknya kenapa? Satu, ini berkaitan dengan hal-hal yang jarang dikaji. Jarang dikaji. Ya orang bicaranya motivasi, prestasi, itu bosen sebenarnya. Tapi ketika diturun di lapangan penelitian begini, ini hal yang menurut saya perlu diperjuangkan ini untuk belajar lebih lanjut. Makanya yang paling penting tidak hanya sebatas materinya, tapi metodologinya kayak gimana. Nah, kayaknya kamu lebih harus memahami tentang metodologi penelitian fenomenologi. Jadi nanti banyak
bertanya karena lebih banyak wawancara. Dan wawancaranya mendalam. Seperti contoh ketika gurunya ngajar sholat 5 waktu, cik ai budakna di imah ngajar belajar sholat 5 waktu itu. Terus kolotna kumaha. Kan itu bagian dari, jadi gini dah. Teori awalnya, pendidikan itu tidak akan berjalan tanpa kekompakan 3 komponen. Pertama, sekolah, kedua, masyarakat, ketiga, keluarga. So, benar tuh. Itu kan penting. Berarti kalau Anda ingin berhasil menanamkan nilai-nilai agama kepada siswa, maka 3 komponen ini harus sinergi. 1, sekolah. 2, sekolah di dalamnya ada guru, ada kepala sekolah, dan lain-lain. Yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat itu ya orang-orang sekitar. Yang ketiganya keluarga. Bayangin, kalau di sekolah anak diajar jangan berjudi. Di masyarakatnya judi jadi kebiasaan. Tapi mau bisa. Komo kolotnya tukang mabok harus ripuh kata. Anda mengajarkan kebaikan di sekolah, balik ke imah jadi zero tuh, balik jadi nol besar. Artinya di sini keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah dengan tujuan sekolah untuk mendidik siswa itu hanya akan bisa berhasil manakala keluarga pun mendukung dengan orang tua berperan untuk hal itu. Yang kedua, masyarakat. Nah, sekarang kasusnya di kamu, guru PAI ngajarkan tentang pendidikan agama Islam. Ternyata di Cipta Rasanya sendiri masyarakatnya itu masyarakat kelas adat, kaum adat. Nah, kira-kira ari budakna disakolahkeun ke agama Islam itu cik ari perilaku keagamaan teh nerap teh sih, terus orang tuanya kumaha. Nah, itu kan jadi penasaran buat kamu. Makanya kamu pengen penelitian gitu ya, selesai. Ya, betul. Ya. Jadi sasarannya fokus ya Pak ke guru PAI sama ke siswa. Ya, guru PAI, orang tua, siswa, udah itu aja. Kalau perlu sama masyarakatnya, sok saha kira-kira guru PAI-nya ada berapa orang? 1 orang contohnya. Atau siapa tadi? Guru PAI, terus Siswa? kepala sekolah, terus siswanya sendiri, siswanya dan orang tuanya kan deh. Iya. Gitu. Masyarakat kampung adatnya ya Anda silakan ngobrol dengan ketua adatnya atau kumaha lah. Makanya baca dulu metodologi penelitian kualitatif jenis fenomenologi. Di bukunya Amuri Yusuf itu ada, sok dibaca heula we minimal untuk pegangan. Ya. Lagi Pak. Oke. Sambil lihat-lihat. Ya sok atau dibaca, lain di tinggalian we dibaca sih bener. Siap Bapak. Oke. Ya, siap. Terima kasih Bapak arahannya. Udah dikirim ke email? Belum Pak, mau direvisi dulu. Ya, sok. Ya, tur nuhun. Next. Bu Neta, mangga. Ya, Neta. Bu Netanyahu. Ibu Netanyahu. Sudah ada belum? Sudah ada belum? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan research model Canvas saya. Yang pertama, topiknya yaitu program unggulan yayasan terhadap mata pelajaran PAI di SMK IT Al-Junaidiyah, yaitu tahfiz Quran. Lalu ada pun masalahnya yaitu program unggulan yayasan terhadap mata pelajaran PAI di SMK adalah tahfiz Quran, tetapi tidak semua siswa SMK menguasai Al-Quran. Dalam arti masih ada siswa SMK di usia dewasa belum bisa membaca Al-Quran, bahkan masih buta huruf bahasa Arab. Jangankan untuk menghafal, jadi membacanya pun mereka belum bisa. Nah, rendahnya motivasi atau keinginan mereka untuk bisa membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Kebanyakan dari mereka faktor utamanya yaitu malu dan merasa bahwa siswa SMK tidak perlu bisa membaca Al-Quran karena tujuan mereka masuk ke sekolah SMK itu agar cepat dapat kerja, mengembangkan skill, dan bukan menjadi hafiz Quran. Lalu tujuannya yaitu bagaimana pengoptimalisasi program unggulan yayasan perihal tahfiz Al-Quran. Nomor 2, bagaimana cara menarik
menarik keinginan siswa dan meyakini siswa supaya tidak malu belajar membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, apa saja yang mesti dipersiapkan oleh guru PAI supaya program unggulan yayasan berjalan dengan lancar. Nah, adapun teorinya yaitu metode cepat oleh Yusuf Al-Qasim tahun 2017. Mendefinisikan Al-Quran sebagai kalam mu'jiz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tertulis dalam mushaf yang diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Lalu pada kitab Al-Burhan fi Ulumul Quran, juz 1 halaman 539, menyatakan bahwa menghafal Al-Quran adalah fardu kifayah. Nah, kebaruan riset ini yaitu originalitas berupa metode hafalan Al-Quran di SMK Al-Junaidiyah sebagai program unggulan yayasan pada mata pelajaran PAI. Nah, penelitian ini belum pernah diteliti oleh sebelumnya oleh orang lain. Lalu penelitian ini hasilnya untuk memotivasi peserta didik agar tujuan sekolah ke SMK khususnya ke SMK IT Al-Junaidiyah itu tidak hanya mencari kerja tujuannya, tetapi menjadi hafiz Quran itu nilai plusnya. Nah, metodenya yaitu kualitatif wawancara terpusat atau fokus interview. Mungkin hanya itu saja, Bapak. Kita nanti bacanya dibaliknya. Jadi kalau sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya. Ngerti nggak maksudnya? Judulnya Bu Neta. Ngerti nggak maksudnya? Paham tuh Bu Neta? Jadi mengular, Net. Jadi nomor 1, 2, 3, Macana mengular. 4-nya metode. Oh iya, muter. Iya, jadi teori itu terakhir. Jangan ngacak gitu loh. Muter ke mana, Neta? Oke, Ya, Pak. coba judulnya jadinya apa pengajuannya? Bu Neta mute itu. Implementasi program unggulan tahfiz dalam. Jadi rencana judulnya yaitu implementasi program unggulan tahfiz Quran dalam meningkatkan motivasi dan akhlak bagi peserta didik di SMK IT Al-Junaidiyah. Nomor 2, strategi guru PAI untuk meningkatkan program unggulan tahfiz Quran terhadap peserta didik SMK IT Al-Junaidiyah. Yang ketiga yaitu implementasi program Mandaiwan Ayat dan kelas bengkel dalam meningkatkan program unggulan tahfiz Quran di SMK IT Al-Junaidiyah. Oke. Yang tadi Anda sebut ini kebaruan yang belum orang lain neliti itu yang mana itu maksudnya? Yang ini, Pak, yang ini tahfiz Quran di SMK kan jarang ya, di SMK itu ada program unggulan tahfiz Quran. Nah, di sini tuh baru ada. Nah, saya tertarik buat penelitian di SMK ini. Bentar. Coba bantu saya masuk ke YouTube atau ke Google yang disebut, benarkah tahfiz Quran di SMK itu masih banyak yang belum melaksanakan? Bu Neta, coba masuk Google Scholar, bisa nggak bantu saya? Ya, Pak, benar. Tahfiz Quran di tingkat SMK. Ya, masuknya ke Google Scholar dulu, Bu. Tahfiz Quran di SMK. Di SMK aja nggak usah pakai tingkat. Oke. Nah, tahfidnya pakai
Coba itu klik yang di atas tahfiz Quran SMK, klik. Mungkin Ini Anda ya itu klik. Nah, tuh lihat judul-judulnya. Implementasi pembelajaran tahfidz Quran di sekolah menengah kejuruan. Pelaksanaan ekstrakurikuler tahfidz Quran. Tempatnya malah di SMK. Membangun karakter melalui program tahfidz Al-Quran di SMK. Implementasi apa itu? Implementasi program Pekan Cinta Al-Quran untuk peningkatan tahfidz Al-Quran di SMK. Banyak itu SMK penelitian. Artinya pasti tidak akan lepas dari apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Tinggal maksudnya Bu Neta, coba dicari hal-hal yang masih belum dilakukan orang lain itu apa terkait tahfidz Quran. Jadi jangan, nah ini juga masalahnya, jangan neliti di tempat sendiri. Nah itu kan SMK Junaidiyah tempatnya Bu Neta ngajar bukan? enggak, Bapak, saya Oh, ngajar bukan. di MI. Oh, DMI. Ya, Kenapa MI-nya enggak MI orang lain atuh, tapi tentang tahfidz? Ada juga kali di SMK di MI tentang tahfidz. ada, tapi pengen di SMK IT Al-Junaidiyah. Oh, ya cobalah kamu cek dulu deh. Ini sudah beberapa SMK itu. Jadi kalau judulnya tentang tahfidz di SMK, pertanyaan yang paling mendasar adalah apa sih yang belum banyak dibahas? Itu yang harus di ini. Gimana, Bu Neta? Ya, siapa? Jadi wayahna ya kudu rada berjibaku deui lamun judulna tentang tahfiz Quran tapi temanya tentang SMK atau SMK tahfiz temanya tentang Al-Quran. Ya. Nah, inilah coba dicek lagi di YouTube atau tadi nih. Saya rada menarik pernyataan Bu Neta tadi itu. Ada siswa ditanya, dia nggak mau belajar tahfiz. Kenapa? Ada saya marek SMP dek gawe dalen arek ngaji Quran. Itu tuh pernyataan menarik loh menurut saya nih. Ini teh lamun arek di apa ya? Mun arek diteliti lebih lanjut, ini hal-hal yang menurut saya jarang diungkap gitu. Ngerti tuh maksudnya Bu Neta? Ngeh tuh Ya, pokoknya Pak. tadi menarik. Kan kita nggak pernah tahu ya di bagian mana sebetulnya apa yang kita omongkan tentang penelitian itu menarik. Makanya harus semua diomongin biar nanti ketahuan yang menarik apa. Jadi boleh jadi nanti judulnya tentang motivasi masuk ke sekolah tuh ngapa coba? Kan Iya, benar. kalau orang lain mah motivasi belajar ini masuk sekolah SMK. Sekarang tahu nggak bahwa di Al-Junaidiyah itu ada program tahfidz? Kenapa dia masuk juga gitu loh? Kalau memang dia nggak bisa ngaji Quran, emang dia tuh pengen ngaji Quran plus supaya dia punya kemampuan nyari duit juga ataukah apa sebenarnya kan gitu jadi nanti bahkan saya ingin Anda neliti begini, ini boleh jadi bisa cari tempat SMK-nya juga SMK yang sejenis ya. Pertanyaannya begini, ini menariknya jadi saya jadi keingetan jadi pengen riset juga. Sebenarnya aya kegiatan tahfidz Al-Quran di SMK teh efektif tuh sih? Nah, coba cing Bang jawabkeun. Sebenarnya SMK aya program tahfidz teh bikin menarik siswa ente gitu. Jangan-jangan sebetulnya jadi nggak menarik itu karena memang aya tahfidan itu masalahnya. Kita tahap berikutnya pertanyaannya adalah kenapa ya ada fenomena masyarakat itu nggak mau masukin anaknya ke lembaga yang ada tahfidz Qurannya? Itu pertanyaan paling hebat tuh. Sehingga kamu meneliti.
ke orang tua yang tidak mau menyekolahkan anaknya ke sekolah itu. Kan pasti dong ada yang ditolak contohnya atau ada yang mengundurkan diri. Berarti kamu harus punya datanya tuh. Bahkan kamu juga harus cek itu siswa yang masuk ke Al Junaidiyah teh itu teh benar-benar pengen bisa pengen dapat kerja saja karena memang dari Al Junaidiyah memang kompeten gitu, tapi sebenarnya mah nggak mau teuing dah kusabab aya tahfidz Qur'anan sebenarnya mah. Coba kamu teliti sampai ke situ coba. Ngerti itu maksudnya nih? Ya, Omongan Pak. Nanti dicoba. Nanti dicoba. Iya, jadi gini. Pembicaraannya terkait dengan motif siswa dan orang tua memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan SMK, tapi ada program tahfidznya. Pertanyaan paling mendasarnya adalah apakah efektif apakah efektif SMK yang ada program tahfidz Qur'annya dalam rangka rekrutmen siswa? Jangan-jangan adanya program tahfidz itu justru menghalangi siswa untuk daftar karena nggak mau tahfidz. Jangan-jangan. Oke, Bu Neta. Jadi judulnya yang tadi, aing mah implementasi, puasan aing cik coba anu rada-rada powerful coba. Ini pertanyaan-pertanyaan besar yang harus dicarikan jawabannya. Saya malah jadi pengen riset sendiri tuh jadinya teh. Kepikiranku omongan barusan. Karena kalau anak masuk ke aliyah, kemudian di situ ada program tahfidz wajar. Lah ini SMK kok. Tapi kan SMK lagi aya IT-an gitu. Apakah IT nanti terjemahan dari Islam tahfidz contohnya kan gitu. Lain Islam terpadu jadi Islam tahfidz akhirnya mah gitu. Itu menjadi tantangan dan peluang sebetulnya. Ya. Jadi kumata judulnya kira-kira kamu cari lagi nanti konsultasi langsung WA aja ke saya ya. Ya Pak, nyari lagi aja. Ya di WA hari ini. Ya, sebenarnya ini juga ragu, cuman asa kieu-kieu wae kita judulnya. Tapi ya daripada gak maju gitu Pak. Ya kamu juga mikir begitu apalagi saya. Kieu-kieu wae kumaha sih. Siga di judul anyar. Terima kasih. Jadi masalahnya dulu yang digali, bukan judulnya dulu. Judul belakangan. Itu masalahnya naon sih sebenarnya. Nah, dengan kasus begini, saya lebih ingin Anda mendekatinya dengan studi kasus kalau begini. Kalaupun tidak studi kasus, fenomenologi juga tepat sih. Karena fenomenologi itu bicara tentang pengalaman, penghayatan. Coba tanya budak siswa SMK teh. Dua antiluan lah, dua laki-laki, dua perempuan. Tapi udah nu pintar, nu biasa-biasa, nu random lah gitu. Dari kamu sekolah di dia merasa tertekan nggak adanya program tahfidz Quran? Ngejawab kumaha tadi budak begitu tuh. Sebenarnya mah tertekan sih, cuma ya gimana lagi? Ada yang menarik nggak dari program tahfidz Qurannya? Ada apa? Gurunya cakep. Kadang-kadang bukan masalah tahfidznya, guru nanu cakep kan jadi riweuh. Ya, ini mah contoh ya. Imajiner lah jawabannya sih gak gitu. Oke, Bu Neta. Silahkan berburu lagi judul. Ya. Terima kasih Pak Ran. Barusan berempat ya, Bu Ade? Mohon, Pak. Oke, satu lagi. Nih harus cepat nih masalahnya. Saya pengennya minggu depan tuh sudah apa ya? Ini pertemuan keberapa sih? Saya malah lupa. Kelima ya? Keenam. Nanti lihat lagi kita ininya apa? Jadwalnya. Jadi saya pengen di sebelum UTS itu kita sudah mulai masuk ke pencarian referensi, ke penulisan proposal sambil saya memasukkan materi tentang metodologi penelitian gitu. Ini loh latar belakang, ini loh sampelnya, ini loh rumusan masalah dan seterusnya. Untuk tugas-tugas yang sudah ada, saya minta bantuannya Bu Ade ditulis lagi dari teman-teman judul yang mau dia ajukan untuk membuat proposalnya. Pak, baik, Pak. Tuliskan
biar nanti kita teliti satu persatu kira-kira ini cocok atau tidak, tepat atau tidak, dan lainnya. Oke, satu lagi siapa yang belum? Ini masih banyak sebenarnya yang belum. Masih. Pak Anwarudin mau Pak. nggak? Pak Anwarudin Belum. sudah kirim di itu ke email Bapak? Oke, Pak Anwar, mangga. Malah hilang Pak Anwarudinnya. Tadi mah ada. Ya, saya masuk. Oh, Pak Muhyiddin, Muhyiddin, mangga. Ini pertemuan ke-6, Pak. 6 ya, oke. Iya. Oke, Pak Muhyiddin, mangga, Pak Muhyiddin. Siap. Mana ya? Masuk nggak Pak? Udah masuk. Belum muncul Pak, share screen-nya belum. Aduh, saya gaptek Pak. Nah, ini dia perlu kita buat Penelitian. penelitian mahasiswa pasca tentang kegaptekan teknologi. Wah, itu bagus tuh. Kayak ganti judul boleh tuh Pak. Ya mangga ada yang mau penelitian itu gampang wae. Apa maksudnya? Kelihatan apa Pak Muhyiddin? Kelihatan Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin kameranya buka lah tuh deh. Ya udah nggak masuk ya? Hari Pak Cecep itu. Share screen-nya bisa nggak Pak? Share screen. Share screen. Share Dah. screen. Nanti masuk ke screen Pak. Screen, terus share. Pak Muhyiddin bingung. Pinter. Udah muncul Pak, udah. Alhamdulillah Pak Muhyiddin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Muhyiddin. Kuliah di S2. Ngaliwat. Langsung Mah, ngaliwat. Mas, mah, ambil mah. Oke. Assalamualaikum. Ya, Pak dosen yang saya muliakan. Terima kasih. Ya, saya akan coba-coba sebenarnya. Saya masih remang-remang ya terkait tentang metode penelitian kan seperti itu. Apalagi tadi Bapak menyampaikan saya bosan ya terhadap tingkat prestasi belajar kan seperti itu. Sementara saya kan terinspirasi dari topik yang Bapak suguhkan dari poin 6 adalah terkait evaluasi tentang kurikulum PAI. Maka saya di sini memasukkan topik ini adalah efektivitas dan efisiensi implementasi kurikulum Merdeka sebenarnya Pak. Tapi terkait tentang pelajaran PAI. Dan masalah yang saya hadapi di lapangan selama ini ketika berkaitan dengan murid ya, terkhusus materi ataupun pelajaran PAI sungguh sangat lemah kan gitu siswa-siswa itu di dalam memahami pendidikan PAI. Dan juga bahkan saya pernah melakukan pelatihan kepemimpinan se-Kabupaten Sukabumi yang diwakili per kecamatan itu 3 orang gitu kan. Terkhusus ini terkait pembelajaran fikih dan juga pendidikan Al-Qur'an itu sangat lemah kan seperti itu. Itu bahkan ada yang masih SMA dan yang sudah lulus kuliah S1 dan bahkan di dalamnya ada ustadz-ustadz pula kan. Dan dari penelitian ini mungkin masalahnya kurangnya tingkat pemahaman siswa pada mata pelajaran PAI dan juga banyak sekali hari ini siswa itu kurang berminat terhadap mata pelajaran PAI ini terkait asumsi dari riset-riset sebelumnya, terkhusus dalam yang jurnal-jurnal yang sudah download saya gitu kan, hampir dari sekian banyak kan seperti itu. Tetapi saya bingung ini untuk menyinkronkan kurikulum PAI dengan kurikulum Merdeka Belajar hari ini kan seperti itu, ada yang profil pelajar Pancasila dan juga ada profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Saya bingung ini untuk menyinkronkan dan memasukkannya seperti itu. Untuk selanjutnya, tujuan tentunya adalah untuk mengetahui gambaran efisiensi dan implementasi kurikulum Merdeka dalam pelajaran pendidikan agama Islam seperti itu. Dan selanjutnya untuk menganalisis pengaruh efektivitas, implementasi, dan untuk poin selanjutnya juga untuk menganalisis pengaruh efisiensi implementasi kurikulum PAI terhadap prestasi siswa seperti itu. Ini nanti pertanyaannya, bagaimana gambaran efektivitas, efisiensi, implementasi kurikulum Merdeka
dalam pendidikan agama Islam dan prestasi belajar siswa. Selanjutnya bagaimana pengaruh efektivitas implementasi kurikulum Merdeka dalam pelajaran PAI terhadap prestasi siswa dan selanjutnya. Oke. Untuk metode kemungkinan saya mengambil kuantitatif ya. Karena saya terprovokasi oleh Bapak itu sendiri ya, katanya kalau kualitatif itu sangat sulit kan seperti itu. Walaupun saya kuantitatif belum begitu paham kan seperti itu, maka saya akan coba menggunakan kuantitatif kan, seperti itu. Dan untuk objek penelitian adalah mungkin efektivitas implementasi kurikulum PAI itu adalah X1, yang kedua efisiensi implementasi kurikulum X2, dan belajar siswa adalah Mantap. variabel Y seperti itu. Unit penelitian mungkin SMA karena mungkin saya tadi terdengar bahwa siapa yang Bu Pepi tertolak kan seperti itu. Maka saya akan coba di SMAN 1 Cisaat kan seperti itu. Dan untuk variabel ya seperti tadi variabel independen dan variabel dependent. Dan untuk tipe sumber data ya data primer berdasarkan penyebaran kuesioner dan juga data sekunder sebagaimana data-data nanti yang dapat dari buku dan juga dari lembaga yang unit lembaga yang saya teliti. Untuk riset ini mungkin melalui kebaruan dalam hal unit saja Pak mungkin karena sudah banyak yang karena sudah banyak orang-orang dan juga sudah mendownload terkait tentang jurnal-jurnal ini terkait prestasi belajar siswa kan seperti itu. Mungkin itu saja kebaruannya adalah hanya unit penelitian saja Pak seperti itu. Yang selanjutnya riset ini menggunakan teori utama terkait efektivitas pembelajaran PAI di SMK 10 Padang yang disampaikan oleh Sapira Amalia Rajak dan Ahmad Rifauji pada tahun 2023 Pak, pada tahun 2003. Kalau berdasarkan jurnal tersebut bahwa dari asumsi teori tersebut maka implementasi pembelajaran berpengaruh positif dan seperti itu, berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa. Dan efektivitas belajar pendidikan agama Islam hasil upaya yang telah dilakukan melalui proses mengajar secara dengan baik. Siswa disiplin, siswa dapat menjaga keharmonisan pribadi sosial sekaligus mengembangkan budaya religius dengan sekolah. Namun kalau saya beberapa masalah seperti contoh seperti saya pernah juga ikut serta pelatihan guru TPQ di mana di Sukaraja pada waktu di Almatin seperti itu, dan betul seperti itu dari sekian banyak hanya mungkin 10 yang lulus, dan juga pernah melakukan itu ya ketika di lapangan ada banyak orang yang sudah hafal contoh surah Al-Fatihah hafal dilafalkan, tetapi ketika tes tulis itu kan tes tulis paling hanya 5 orang yang lulus secara benar dan baik. Dan juga contoh terkait pembelajaran fikih terkhusus dalam praktik ubudiyah sholat saja yang selama ini adalah merupakan aktivitas keseharian, tetapi ketika dites lisan dan dites tulisan bacaan-bacaan tersebut itu sangat minim. Dan saya menduga tersebut sampai hari ini dari 47 orang hanya baru 2 orang yang menyetorkan dan bisa fasih dan lulus. Barangkali itu saja Pak. Ya, coba Pak masuk ke judul tadi Pak. Yang efektif ke bawah deh, ke bawah. Oh ini alternatif Pak. Alternatif dari efektivitas. Iya teh Pak siapa tadi teh? Pak Muhyiddin Pak. Pak Muhyiddin teh rencananya jadi nu mana judul teh? Nu kahiji nu kadua? Anu dari topik yang pertama yang efektivitas efisiensi. Ya eta teh judul nu kahiji teh nyambung, judul nu kadua teh nyambung teh Pak. Saya mohon
Ya, dibenarkan sama Bapak Nah, itu secara dia. keseluruhan. Coba. Di bawah, Pak, ke bawah. Ke bawah, Pak. Oke. Ini kan judul besarnya terkait dengan Ya, persoalan, jangan ke situ dulu, Pak. Ke bawah, ke atasin dikit. Di metode. Itu sebetulnya Pak Muhyiddin jangan menuliskan penjelasan objek penelitian, unit penelitian, variabel, tipe di dalam metode, nggak usah, Pak. Dan metode mah cukup Anda menjelaskan saya akan menggunakan metode kuantitatif. Kemudian jenisnya eksperimen, kan bisa cukup begitu, Pak. Atau survei, siap. cukup begitu. Tidak perlu dicantumkan objeknya, unitnya, variabelnya. Itu harus sudah selesai ketika Anda sudah di atas tuh, yang tadi. Coba Pak, ngobrolin topik. Nah, ketika ngobrolin topik, yang dibahas tuh apa sih? Di sini ada efektivitas dan efisiensi implementasi kurikulum merdeka PAI terhadap tingkat prestasi belajar siswa. Nah, ini juga jadi problem nih. Problemnya apa? Selama ini gurunya sudah pakai kurikulum merdeka, sudah ikutan binteknya, sudah implementasikan atau bagaimana? Kan ini juga jadi problem, Pak. Oh iya. Topik risetnya adalah tentang implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran PAI. Contohnya gitu. Di SMA. Anda kalau mau pelajarannya di SMA. Research gap-nya, contohnya research gap-nya itu karena memang guru belum memahami tentang implementasi kurikulum merdeka. Itu gap-nya, Pak. Kemudian siswa memerlukan cara yang tepat untuk belajar pendidikan agama Islam. Kemudian belum relevannya antara pelajaran PAI sebagai mata pelajaran dengan pengajaran PAI di pihak yang lain. Sehingga gini, Pak, yang jadi korban siapa? Murid, Pak. Murid ya. Gitu, murid dong. Aduh. Ya, oke. Nah, Jadi yang pas gimana Pak? Jadi untuk judul kedap. Jadi kalau siapa? jangan dulu ke judul, masalah Iya. naon heula, eta heula. Mungkin masalahnya ya tadi kurangnya tingkat pemahaman siswa pada mata pelajaran PAI. Nah, kan itu akibat dari apa? Apa kompetensi guru? Oh iya. Apakah dari pelatihan guru? Apakah Iya. dari penguasaan konsep kurikulum merdeka? Atau dari apa sebetulnya? Kan gitu, Pak. Kan logikanya begini, Pak. Ketika kurikulum merdeka itu diterapkan, harapannya siswa ada perubahan dong dari cara dia belajar, dari dia waktu untuk menguasai materi pelajaran, gitu loh, ya. Nah, ternyata di sisi yang lain masalah nate guru nage encan bintek, Pak, kurikulum merdeka. Gurunya juga Iya. Tapi belum kan hampir paham lagi. sudah 70% Pak kalau nggak salah. Nah, itu dia. Digunakan. Nah, gitu. Duh, saya jadi bingung Pak ini. Iya, saya juga bingung Pak lihat judul Bapak begini. Iya Mas Sirina, Pak Muhyiddin teh kudu membaca heula tentang bagaimana sih implementasi pembelajaran PAI di sekolah di se-Indonesia gitu, Pak. Pertanyaan saya, iya penelitiannya di mana sih, Pak? Kan tadi Bu Pepi itu tertolak di SMN 1 Cisaat, maka saya akan diarahkan ke sana. Oke, pertanyaannya, apakah guru SMA Negeri Cisaat itu sudah ikut kegiatan bintek atau dia jadi guru penggerak enggak? Oh, iya. Kurang tahu Pak, tapi kalau secara imat dia telah menggunakan kurikulum merdeka. Makanya perlu launching. Observasi dulu Pak ke lapangan.
Siap, siap. Cari dulu tentang materi yang akan dikajinya supaya Bapak punya bahan. Gitu loh. Kalau si Siap, siap. Gayana kan mau bahan bingung Pak ngobrolnya masalah lagi can nyaho. Buah sekolah lagi teu apa di mana tempatnya Pak? Di Gunung Guru kalau nggak salah. Oh, kalau nggak salah salah Pak, bukan Gunung Guru. Cisaat mah Susri. Cisaat we. Nah, we. Oh, Gunung Guru. Mancis itu. Gitu. Siap, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ya. Gimana ini cara ngeluarinnya, Pak? Stop share. Oke, siap. Udah ya. Dan Hatur nuhun, Pak. Nanti saya langsung berguru ke Bapak ke rumah secara pribadi. Bingung soalnya saya, Pak. Bingung apanya coba? Bingung terkait ini pembuatan judul. Nah, itu dia. Ayo nama kieu lah. Pak Muhyiddin kudu ka Cisaat heula. Eta paling gampang mah. Ngobrol dengan guru PAI na. Sok sing uplek Pak guru PAI na ajakan ngobrol. Bapak teh nanya kieu ka guru PAI teh, "Pak, ai Bapak ngajar aya masalah teu?" "Ah, teu aya, Pak." Bener kudu balik deui, Pak. Siap, siap. Cek guru PAI na teh. Alhamdulillah Pak, da abdi mah guru profesional atau sertifikasi. Jadi tidak ada masalah mengajar teh. Berarti Bapak salah tempat riset Pak di kitu mah. Jadi kudu nyari sebab pertanyaannya salah. Lain Oh, iya. ulah kitu pertanyaanna pasti manehna bakal teu ngeunaheun Pak ditanya begitu. Nah, inilah kenapa penelitian kualitatif ini menjadi sedikit buat saya ya, sedikit lebih ngerepotin Pak. Itu karena memang Anda harus cerdas dalam menyusun kata, bertanya, berkomunikasi, gitu Pak. Ujug-ujug nanya, tapi jawabannya langsung hari tadi kasih tahu Pak. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif, Anda bikin instrumen, Anda bagikan kepada siswa, Anda tarik untuk kalibrasi, bagikan lagi untuk cek data, pengambilan data. Hanya itu Pak. Anda hanya mengandalkan pada angket untuk pengambilan data, untuk pengolahan data, untuk analisis data, untuk nanti bikin laporan. Itu dari angketnya, Pak. Tetapi kalau kualitatif nggak begitu. Anda harus nyusun instrumennya. Oh, ini deh lembar wawancara, ini lembar observasi, ini ada lembar studi dokumentasi. Dari situ Anda melakukan observasi. Apa yang Anda lihat, Anda tulis. Apa yang Anda lihat, Anda tulis. Yang terkait dengan komponen-komponen. Makanya kenapa kudu aya instrumen. Supaya nanti yang Anda lihat itu yang Anda tulis. Ini mudah-mudahan kalau Anda mau ingin tahu seperti apa contoh kalau kualitatif, saya ada beberapa contoh yang bisa Anda baca sebetulnya. Dan sudah saya kirim kalau tidak salah dulu yang si Anindita itu Pak di semester lalu tuh. Tapi pasti data dibaca ente da abdi apalah mau dibaca moal. Husnudon ya, sanesudon Pak, husnudon. Yang kedua Anda harus baca buku tentang metodologi penelitian kualitatif. Itu juga penting. Kenapa? Karena kalau tidak bingung Pak arek maca naon. Abdi mah arek maca tesis sebelumna we moal bener Pak ngabejaan we. Jadi harus dimulai dari gitu. Jadi Pak, kalau nanti Anda datang ke SMA Negeri Cisaat, Anda bertanyalah kepada kepala sekolah, kepada guru, terkait dengan kurikulum merdeka. Tanyanya begini Pak, contoh ngaranna teh Pak Asep. Pak Asep, Bapak selama menjadi guru, bagaimana menurut Bapak kurikulum merdeka ini Pak? Lebih baikkah atau tidak lebih baik? Cek lamun cek si Pak Asep teh. Ah, salah wae Pak cenah. Da kumaha urang guruna. Nah, menurut Bapak tantangan guru PAI berhadapan dengan kurikulum merdeka seperti apa, Pak? Terus terkait dengan kurikulum merdeka itu dampaknya kepada siswa sehingga kumaha sih, Pak? Abdi teh jadi penasaran nih, abdi teh hoyong dibantosan ku Bapak, gitu bahasan apa ngobrolna. Hoyong dibantosan ku Bapak, abdi teh nuju bade nyusun tesis Pak terkait dengan
implementasi kurikulum merdeka di SMA ya, terkait dengan bagaimana berpengaruh tidaknya secara langsung kepada siswa dan juga kepada guru, Pak. Kita Bapak ngabidian tuh abdi penelitian di dia. Nah, jadi gitu, Pak, mulai nanti. Abdi bade ngadamel proposal, Pak, kanggo tesis ya terus ditaroskeun ku dosen abdi gitu. Contohnya. Jadi Anda ketika berkomunikasi itu komunikasi yang lancar, Pak. Lebih enak dengan orang yang Anda tidak kenal. Karena jawabannya relatif akan lebih objektif ketimbang dengan yang sudah kenal. Gitu. Jadi Pak Muhyiddin, Anda nggak bisa dulu pasang judul sekenanya, Pak. Kalau Anda belum pernah datang ke lokasinya untuk mencari tahu. Lamun Anda judul diokekeun ayeuna, pas datang ke lokasi ternyata tidak ada masalah, Anda mau ngapain? Pasti Iya, ganti iya. judul, Pak. Siap ya. Makanya kenapa dalam penelitian itu Bapak Ibu harus melakukan yang namanya studi pendahuluan. Seperti tadi Bu Pepi itu. Studi pendahuluan. Tadi itu Ibu siapa? Neta. Pendahuluan dulu ke lapangan. Karena data ketika melakukan studi pendahuluan itu akan dipakai pada saat Anda menyusun latar belakang masalah. Ini halo semua ya. Ibu Bapak yang hadir menjadi mahasiswa yang di kelas ini masuk hari ini. Saya beritahu, aktivitas Anda melakukan studi pendahuluan adalah bahan di antara yang harus muncul nanti pada saat Anda menyusun latar belakang masalah. Jadi mulai sekarang, pastikan Anda menyiapkan hasil lapangannya dalam konteks studi pendahuluan. Kalau Anda baca bukunya Suarsimi Arikunto di prosedur penelitian di bab 6, dia menulis tentang studi pendahuluan. Dia tulis studi pendahuluan itu ada 3, Pak, jenisnya. Ada place, ada paper, ada people. Place itu artinya tempat, berarti Anda melakukan observasi ke situ. People artinya Anda bertemu dengan orang dan mewawancarai dia, berngobrol dengan dia. Kemudian yang ketiga adalah paper. Kalau paper bicara tentang kertas, berarti kalau ada dokumen-dokumen yang bisa Anda baca, berarti itulah dokumen bisa jadi sumber. Jadi nanti bahan Anda untuk dimasukkan ke dalam studi pendahuluan itu adalah hasil observasi, hasil wawancara, dan hasil studi dokumentasi. Demikian Pak Muhyiddin ya. Oke. Siap. Saya minta hari Senin sudah ke lokasi, minggu Siap. depan hari Jumat sudah menyampaikan lagi, Pak, saya sudah ke sana, bahkan ada Oke. fotonya. Nah, itu kan enak, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Oke. Bu Ade, ada berapa orang lagi yang belum melakukan paparan, Bu? Masih banyak, Pak. Pak Anwarudin, Pak Arba, Pak Jaki, Bu Enung, kemudian Pak Robi. Udah, berarti 5 orang lagi. Berarti Kalau satu Pak kali Faisal pertemuan. nggak tahu nih, Pak. Pak Faisal teh ada tapi nggak pernah hadir. Belum pernah hadir kayaknya. Pak Herna, Bu. Pak Herna. Iya, Pak Herna itu kan belum masuk lagi ya. Coba di WA tuh ya, udah semester 3 gitu, gimana, duh? Kalau Pak Faisal mah baru muncul di semester 3, Pak. Semester 1, semester 2 nggak ada. Nah, komo gitu mantos, Bu, tong ditaros di lah. Kita mah ada mual leres, mual leres. Terus si Pak Herna, si Pak Herna dipastikan nih. Ya, nanti ditanyakan lagi. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Minggu depan berarti terakhir penyampaian sesi paparan tentang rencana judul Anda. Tidak ada lagi waktu lain, ya. Tidak ada waktu lain. Tolong dari mulai sekarang kalau ada yang mau diubah, pengen di sedikit revisi dan lain-lain, Anda langsung japri saya, ya. Anda tuliskan dulu, Pak, saya mohon dipertimbangkan untuk judul ini apakah masih bisa ada perubahan. Paling saya nanya begini, Anda pengennya apa? Pengen begini, alasannya apa? Paling gitu aja dulu. Pengen tahu nih sampai sejauh mana dia bisa mempertahankan argumentasi kenapa dia harus melakukan proses-proses itu, ya. Jadi nanti setelah minggu depannya lagi saya pasti akan menyampaikan tentang bagaimana metodologi penelitian masuk pada saat penyusunan proposal itu. Dari mulai penyusunan latar belakang, dari mulai rumusan masalah. Jadi nanti saya berikan contoh satu, Anda yang lain menyesuaikan. Tapi tidak harus sama sebetulnya. Nanti kan tergantung dari konteks masing-masing. Begitu. Dan itu harus dikerjakan setiap minggunya harus ada progres. Jadi beres mata kuliah ini, proposalnya selesai semua. Saya tidak mau lagi beres mata kuliah selesai, masih kena ada hutang, proposal can beres. Supaya nanti beres Anda kuliah semester 3, harapan saya, bahkan kalau bisa sih, beres UTS itu
kalau Anda mau, Anda bisa proposal tesis. Saya bisa ajukan. Kalau Anda mau. Jadi semester 3 teh sudah punya SK jeung pembimbing. Jadi masuk semester 4, Anda tinggal ngegarap tesis teh kudu deui ujian-ujian. Cuma ini sekali lagi tergantung Andanya. Andanya mau apa enggak dipercepat kayak gitu. Atau nunggu aja nanti udah jalan Pak, setahun dewe bereskeun. Ya, Mau sekali, Pak. Mau sekali, Pak. ya biar cepat itu maksudnya. Iya, Pak. Jangan ditunda-tunda lah, ya. Oke, Biar sekarang nggak buru-buru. ya. Sudah 17.47, waktu bentar lagi mau maghrib. Saya minta yang 5-an yang belum teh itu minggu depan terakhir. Saya tidak ada perpanjangan lagi waktu. Pokoknya ulah gering, ulah sakit ya. Pak, ini gimana ya? Ulah ada apa-apa lah pokoknya. Hadir kuliah. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan di grup saja, Pak ya. Hatur nuhun, Pak Bapak. Haji Saifur Rahman tuh pada naros. Pak Saiful, banyakin doa kita Di grup, ya. Pak Banyakin Cecep, doa di buat grup. kita. Pak Saiful mau doa. Kita di Arab pasti menang wudhu atuh mang eta Eta di Arab aya sampurnamil di mana? Aya di dia mah.